Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke materi jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Nah, bentuk umum dari persamaan kuadrat kemarin itu, saya kembali ke bentuk umumnya ya. Bentuk umumnya itu adalah ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, persamaan kuadrat itu dilihat di pangkatnya ya. Kalau pangkat tertingginya itu 2 dari variabelnya, berarti dia akan mempunyai 2 akar, yaitu x1 dan x2. Nah, ini hanya penamaan ya, bisa p dan q, bisa huruf-huruf yang lain begitu, a dan b misal seperti itu. Umumnya itu yang sering dipakai adalah x1 dan x2. Nah, jadi ini adalah akar dari persamaan kuadrat. Maksud dari akar-akar sudah tahu semua ya. Akar-akar itu artinya adalah nilai yang kalau kita substitusikan ke persamaan kuadrat ini maka dia akan sama dengan 0. Atau ruas kiri akan sama dengan ruas kanan. Itu. Jadi kalau di sini 0 berarti nanti x1 dan x2-nya ini ketika kita masukkan di sini di x-nya ini maka nanti hasilnya akan sama dengan 0, akan sama dengan ruas kanan gitu. Oke, nah untuk mengetahui jenis-jenis akar ini ada rumusnya nih, yaitu mana nih? Bentar. Saya jelasin itunya dulu ya. Jenis-jenis akarnya itu apa aja? Gitu. Yang pertama, jenis akar itu ada yang saya tulis ya, jenis akar. Jenis akar pertama itu ada yang dia itu 2 akar real berbeda. 2 akar real berbeda. Real itu artinya nyata ya. 2 akar real berbeda artinya di sini x1 dan x2 itu nilainya tidak sama. Jadi misal x1-nya itu 2, x2-nya itu 3. Nah, itu berarti 2 akar real berbeda. Kemudian ada lagi 2 akar yang sama. Ya, 2 akar yang sama. Nah, kalau tadi itu kan berbeda ya, kalau ini sama alias kembar. Itu kembar. Nah, jadi berarti kalau kembar x1 dan x2 itu nilainya sama. Kalau x1 5 berarti x2 juga 5. Nah, kemudian lanjut. Yang ketiga, jenis akar yang ketiga itu adalah dia imajiner. Ya, imajiner itu apa? Imajiner itu hayal gitu ya, hayal atau tidak real, tidak nyata dia, tidak real, tidak real atau tidak nyata gitu. Nah, bagaimana cara kita menentukan jenis akar suatu persamaan kuadrat? Nah, itu dengan menggunakan formula rumus menentukan jenis akar persamaan kuadrat, yaitu diskriminan namanya. D ini kepanjangannya diskriminan. Rumusnya adalah b kuadrat dikurang 4ac. Gampang aja ya rumusnya dihafal ya, karena juga memang materi ini mudah. Oke, itu ya, D sama dengan b kuadrat dikurang 4ac. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Karena saya mau nulis contoh soal dulu, jadi ini videonya saya skip bentar ya, kemudian saya lanjut setelah saya selesai nuliskan soal-soalnya. Lanjut. Ini saya sudah tuliskan contoh soalnya ya. Saya bacakan. Tentukanlah jenis akar dari persamaan kuadrat berikut. Ada 3 saya kasih. Kita kerjain dulu. Yang pertama A. Soalnya itu adalah 2x kuadrat tambah x dikurang 15 sama dengan 0. Ini ya yang A. Soalnya adalah 2x kuadrat ditambah x dikurang 15 sama dengan 0. Langkah pertama kita tentukan dulu A, B, dan C nya.
A-nya di sini koefisiennya x kuadrat yaitu 2, B-nya koefisiennya x di sini nggak ditulis dan depannya tanda positif berarti 1. Kemudian C-nya itu yang tanpa variabel apapun yaitu negatif 15. Kita masukkan ke rumusnya tadi. Nah, D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Kita cari. Jadi D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. B kuadrat, B-nya di sini 1, berarti 1 pangkat 2 dikurang 4 dikali A-nya 2, C-nya negatif 15. Kita hitung, tinggal dihitung aja. 1 pangkat 2 itu 1 dikurang 4 kali 2 8, 8 kali 15 kita hitung. Sebelah sini aja deh. 15 kali 8, 5 kali 8 40, taruh 0 simpan 4, 1 kali 8 8 tambah 4 12, 120. Nah, karena di sini tadi negatif ya, negatif 8 dikali negatif 15, negatif kali negatif hasilnya positif berarti ditambah 120. Nah, berarti jadinya 1 ditambah 120 itu sama dengan 121. Oh iya, saya lupa jelasin tadi kapan D-nya ini dikategorikan sebagai 3 jenis akar ini tadi ya. Jadi kalau 2 akar real berbeda itu ketika, saya lanjut lagi, ketika hasil D-nya itu lebih dari 0. Kalau yang ini, yang kembar, itu D-nya sama dengan 0. Kalau imajiner atau tidak real, itu D-nya kurang dari 0. Oke, nah sekarang kita lihat di sini D-nya kita dapat berapa? 121. 121 itu berarti terkategori yang D lebih dari 0. Kan 121 lebih dari 0, berarti jawabannya adalah berarti jenis akar dari persamaan kuadrat tersebut adalah dia memiliki 2 akar real yang berbeda. Jadi kesimpulannya, persamaan kuadrat tersebut memiliki 2 akar real yang berbeda. Nah, jadi tanpa kita harus memfaktorkan terlebih dahulu, kita sudah tahu nanti, oh ternyata persamaan kuadrat ini dia punya 2 akar real yang berbeda, akarnya nanti beda dan ada. Kalau imajiner itu artinya nggak ada ya akarnya, begitu. Oke, ini selesai untuk contoh soal yang A. Sekarang kita lanjut yang B. Yang B soalnya adalah x kuadrat ditambah x ditambah 1 sama dengan 0. Kita tentukan dulu A, B, dan C-nya. Berarti di sini A-nya koefisien x kuadrat nggak ditulis berarti 1. B-nya koefisien x nggak ditulis, depannya positif berarti 1. Yang C positif 1. Oke, 1 semua nih. Kemudian kita masukkan ke rumusnya. D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Nah, B-nya berapa? B-nya 1. 1 pangkat 2 dikurang 4 dikali 1 dikali C-nya 1 juga. Berarti hasilnya 1 kuadrat itu 1 dikurang 4 kali 1 kali 1. 4. Ya. Oke, berarti 1 kurang 4 sama dengan negatif 3. Nah, kalau negatif 3 itu berarti dia kurang dari 0. Itu artinya persamaan kuadrat ini gitu ya, x kuadrat tambah x tambah 1 sama dengan 0 itu dia tidak mempunyai akar yang nyata atau akarnya imajiner. Jadi kesimpulannya, persamaan kuadrat tersebut tidak memiliki akar yang nyata. Tidak memiliki akar yang nyata, alias imajiner gitu ya. Akarnya itu imajiner, akarnya imajiner. Oke, lanjut. Sekarang kita ke contoh yang C ya. Yang C soalnya hafalin nih, x kuadrat tambah 2x tambah 1. Yang C, x kuadrat tambah 2x tambah 1 sama dengan 0. Jadi apapun soalnya rumusnya itu.
Kita tentukan ABC-nya. A-nya koefisien X kuadrat 1, B-nya koefisien X 2, C-nya yang tanpa variabel itu 1. 1, 2, 1. Kemudian kita masukkan ke rumus D-nya. D-nya adalah B kuadrat dikurang 4AC. B kuadrat, B-nya di sini 2. Berarti 2 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya itu 1. 4 kali 1 dikali C-nya itu 1. Oke. 2 kuadrat itu hasilnya 4 dikurang 4 kali 1 kali 1 4. 4 kurang 4 hasilnya 0. Nah, kita lihat tadi kriterianya. Kalau sama dengan 0, kalau D-nya hasilnya itu sama dengan 0, berarti dia memiliki dua akar yang sama atau kembar. Nah, jadi persamaan kuadrat ini kalau kita faktorkan gitu ya, itu nanti akarnya akan sama. Entah berapa gitu ya. Karena di sini kita tidak mencari akarnya berapa, itu di materi sebelumnya sudah. Nah, sekarang kita hanya melihat jenisnya aja. Persamaan kuadrat tersebut memiliki dua akar yang sama. Dua akar yang sama alias kembar. Oke, selesai sampai di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami materinya ya. Setelah ini nanti di video selanjutnya saya akan jelaskan tentang rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Oke, sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.